Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir sudah 32 mahasiswa, ya. Udah pukul 2.15, jadi saya mulai aja. Nanti ini saya record juga. Nanti akan saya, jika yang belum, nanti yang terlambat hadir atau belum hadir, bisa diinfokan ke temannya. Nanti recordnya akan saya share seperti itu. Oke, di sini terima kasih atas kehadirannya untuk mahasiswa yang hadir. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat semua pada hari ini dan tetap selalu jaga kesehatan. Pada kesempatan kali ini saya akan meneruskan informasi dari BAA UMKT atau bagian akademik UMKT mengenai percobaan perkuliahan luring dan daring atau offline dan online. Jadi di sini mungkin mahasiswa beberapa sudah ada yang mendapatkan informasinya dan membuka di web BAA ya untuk perkuliahan luring dan daring ini. Nah, jadi di sini selama 2 minggu itu BAA membagi kelas untuk yang bisa digunakan untuk melaksanakan perkuliahan atau proses belajar mengajar secara luring atau secara offline di kampus 1 UMKT gedung di Jalan Juanda. Nah, jadi di sini untuk informasi yang sudah didapatkan itu ada absensi dibagi untuk perkuliahannya, ada absensi ganjil dan absensi genap. Tapi di sini saya cek dari hasil survei dari BAA itu untuk mahasiswa teknik mesin itu yang mengisi survei itu hanya sekitar 50 mahasiswa atau tidak semuanya mengisi survei. Jadi dari sekitar 50 mahasiswa itu per angkatan atau angkatan yang dituju dari survei itu adalah angkatan 2020 dan 2021 yang diutamakan. Jadi angkatan 2020 itu hanya sekitar 50 mahasiswa, angkatan 2021 juga hanya sekitar 50 mahasiswa. Di mana di situ memberikan hasil persentasenya itu lebih banyak yang memilih kuliah luring atau offline di kampus, sehingga BAA memberikan jadwal atau jatah kelas yang bisa digunakan prodi S1 Teknik Mesin untuk melaksanakan kuliah luringnya. Nah, jadi di sini sebentar. Nah, lalu di sini ini adalah pengumuman perkuliahan tatap muka terbatas yang dikeluarkan oleh rektor dengan beberapa persyaratan. Nah, di sini saya infokan terlebih dahulu pada Zoom meeting kali ini saya mengundang seluruh angkatan. Dikarenakan apa? Dikarenakan kemungkinan akan saya buka untuk mata kuliah di semester lainnya atau mata kuliah semester angkatan 2018 dan 2019. Nah, jadi kalau yang kemarin disurvei itu hanya angkatan 2020 dan 2021, tapi dengan beberapa hal itu saya juga akan membuka untuk mata kuliah yang diikuti oleh angkatan 2018 dan 2019. Jadi untuk diketahui dulu untuk angkatan 18 dan 19 untuk mengikuti perkuliahan secara luring, di sini ada beberapa persyaratan yang harus dibawa pada saat kampus. Yang pertama adalah bukti telah divaksin, itu bisa menunjukkan kartu vaksin ataupun sertifikat vaksin. Yang kedua, bukti hasil negatif rapid test antigen. Ini tesnya itu H-1. Nah, rapid antigen ini kampus telah menyediakan tes rapid antigen di klinik kampus yang ada di gedung C, di gedung bawah itu ada di klinik kesehatan UMKT itu telah menyediakan rapid antigen dengan biaya yang lebih murah dari
klinik-klinik lainnya, yaitu 50.000. Nah, tapi jika mahasiswa tidak sempat untuk ke kampus, itu boleh menggunakan klinik yang di luar, jadi bebas ya. Dengan catatan kalau klinik di luar rapid antigen itu harganya masih sekitar 100 ribuan seperti itu. Tapi UMKT memberikan subsidi jika tesnya di kampus itu hanya membayar 50.000. Tes antigen yang di kampus itu dilaksanakan setiap hari Minggu. Jadi setiap hari Minggu pukul 10 sampai pukul 15.00 itu dilaksanakan tes rapid antigen di kampus. Tapi ini di sini dituliskan 10 Oktober ini digunakan untuk mahasiswa yang akan kuliah mulai tanggal 11 Oktober. Nah, sedangkan untuk kuliah teknik mesin nanti akan saya berikan jadwalnya. Lalu yang ketiga, membawa izin dari orang tua dengan dilampirkan fotokopi KTP orang tua. Yang keempat, tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker dan membawa hand sanitizer. Ini adalah beberapa persyaratan yang harus dibawa jika nanti mahasiswa mau untuk ke kampus untuk melaksanakan perkuliahan secara luring atau offline. Di sini adalah selanjutnya ini adalah beberapa data mahasiswa yang telah mengisi surveinya, yaitu angkatan 2021 dan 2020 ini untuk teknik mesin. Angkatan 2020 di sini ada catatannya. Nah, jadi di sini nanti beberapa catatan ini ada yang konfirmasi ke saya bahwa tidak jadi untuk mengikuti luring, dan ada juga yang ingin ikut luring tapi belum mengisi surveinya. Seperti itu, nanti akan saya berikan link lagi untuk mengisi survei untuk luring atau daring. Nah, ini untuk persyaratannya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai jadwalnya. Jadwal untuk prodi teknik mesin. Nah, yang pertama adalah jadwal kelas. Ini adalah yang diberikan dari BAA. Di sini dapat dilihat untuk teknik mesin. Di sini teknik mesin yang di nomor 6 di sini ya. Ini adalah jawaban dari mahasiswa angkatan 2020 dan angkatan 2021. Selanjutnya, sebentar saya stop share sebentar. Datanya. Jadi untuk jadwalnya itu kita untuk teknik mesin tidak dimulai pada tanggal 11 dikarenakan kelasnya itu sama BAA itu dibagi-bagi. Jadi kelasnya untuk tanggal 11 itu prodi lainnya, sedangkan prodi teknik mesin itu nanti dimulai pada tanggal 22. Saya akan berikan jadwalnya. Sebentar, lagi saya download. Oke. Nah, di sini adalah pembagian kelas yang dijadwalkan oleh BAA, yaitu di teknik mesin itu diberikan ini teknik mesin ya. Nah, ini teknik mesin itu dimulai pada tanggal 25 Oktober sampai 30 Oktober dan tanggal 22 sampai 27 November. Nah, jadi tidak dimulai di tanggal 11 untuk teknik mesin karena ini kelasnya dibagi. Tanggal 11 itu yang memulai adalah prodi, contohnya ini prodi teknik informatika. Nah, ini dimulai pada tanggal 11. Sedangkan untuk teknik mesin itu tanggal 25 sampai 30 Oktober dan tanggal 22 sampai 27 November. Ini pun adalah pembagian kelas berdasarkan absensi, ganjil, dan genap. Jadi di minggu pertama itu absensi ganjil, di minggu kedua itu absensi genap. Namun nanti di sini akan saya lihat lagi. Jadi nanti mohon diisi untuk survei yang akan saya bagikan. Di situ saya akan melihat jumlah mahasiswanya. Jika jumlah mahasiswa itu tidak lebih dari
30 orang yang mendaftarkan diri untuk mengikuti perkuliahan secara offline, maka absensi ganjil dan genap ini tidak berlaku. Jadi kita bisa menggunakan kelasnya itu, pertemuannya itu secara luringnya itu lebih banyak, seperti itu contohnya. Nah, ini adalah tadi jadwalnya ya, jadi tidak ada pertanyaan lagi. Nanti apakah tanggal 11 kita sudah mulai atau belum, kita akan memulainya di tanggal 25 Oktober. Jadi masih sekitar 10 harian lagi, atau 2 mingguan lagi, kita baru memulai untuk perkuliahan luring. Hal ini bukan saya yang menentukan, tapi BAA yang telah membagi jadwal kelasnya. Seperti itu. Selanjutnya, untuk jadwalnya, untuk mata kuliah apa saja yang saya buka dan jadwalnya, itu sebagai berikut. Nah, jadi di sini ada beberapa mata kuliah yang saya tidak buka, contohnya kayak seperti mata kuliah proses manufaktur dan manajemen operasi, itu tidak saya buka dikarenakan adalah mata kuliah MBKM, teknik pembentukan ini juga tidak saya buka karena ini adalah mata kuliah MBKM atau mata kuliah yang dilaksanakan dengan mahasiswa dari luar UMKT gitu ya. Jadi di sini ada untuk proses manufaktur, manajemen operasi dan teknik pembentukan itu terdapat mahasiswa selain mahasiswa UMKT atau dari perguruan tinggi lain, sehingga mata kuliahnya tidak saya buka secara offline atau dia tetap online, mata kuliahnya itu tetap online. Dan yang saya buka secara luring dan daring adalah fisika dasar, kimia dasar, menggambar teknik, kalkulus lanjut, meteorologi industri, sistem transmisi, dinamika teknik, teknologi mesin pertambangan, metode penelitian dan statistik, engineering sustainability, dan tooling design. Jadi hanya ada 13 mata kuliah yang saya buka. Selain itu, tadi selain mata kuliah MBKM, dan juga mata kuliah dengan dosen pengampu yang pada saat ini dosennya itu tidak berada di Samarinda. Jadi saya mohon maaf untuk dosen yang saat ini tidak berada di Samarinda, kelasnya tidak bisa dibuka secara offline dikarenakan walaupun kita buka secara online, walaupun saya buka secara offline, nanti dosennya tidak bisa hadir seperti itu. Jadi tapi ada kemungkinan untuk ujiannya itu dilaksanakan secara offline. Dikarenakan kalau ujian kan bisa saja yang menjaga itu digantikan gitu ya. Jadi tidak dosennya langsung, jadi bisa digantikan sehingga untuk ujian nanti ada kemungkinan untuk dilaksanakan secara offline atau di kampus seperti itu. Nah, jadi ini untuk fisika dasar, jadwalnya di hari Rabu, ini jadwal yang ada di Sikat, pada jam 7.30 sampai 09.10. Nah, di sini jumlah mahasiswa yang terdaftar itu ada 54. Lalu untuk kelas luringnya, itu di tanggal 27 Oktober dan di tanggal 24 November. Jadi ini untuk fisika dasar. Nah, jadi ini tadi kenapa tidak saya gunakan ganjil genap. Jadi di tanggal 27 Oktober ini semua mahasiswa, baik itu yang NIM ganjil ataupun yang NIM genap, itu dapat hadir. Karena nanti kemungkinan tidak mahasiswanya yang bersedia untuk luring juga tidak sampai dengan 30 mahasiswa berdasarkan survei yang sudah ada. Seperti itu. Cuma nanti mohon diisi lagi surveinya untuk saya melihat jumlah mahasiswa yang pasti mengikuti perkuliahan secara offline seperti itu. Untuk kimia dasar ini belum saya buka karena saya belum dapat dosennya, ini masih 50-50 antara mau menghadiri luring atau offline. Dosennya juga masih tergantung dengan jumlah mahasiswanya. Jika jumlah mahasiswanya nanti lebih dari 30 mahasiswa, jika jumlah mahasiswanya lebih dari 20 mahasiswa, itu bisa dilaksanakan secara online atau di kampus. Tapi jika yang mendaftar luring itu hanya sekitar 5 atau 10 mahasiswa, maka tidak jadi dilaksanakan secara offline. Begitu juga untuk mata kuliah yang lainnya.
terkecuali untuk praktikum material dan praktikum proses manufaktur. Ini sudah untuk praktikum proses manufaktur sudah berjalan ya di laboratorium, sehingga ini sudah berjalan secara offline, sudah ada berjalan di lab. Tinggal menunggu untuk jadwal praktikum material seperti itu. Begitu juga untuk mata kuliah yang masih kosong-kosong seperti kalkulus lanjut, meteorologi industri, ini kan belum ada jadwalnya. Nah, ini akan saya berikan jadwal jika nanti sudah ada kepastian dari jumlah mahasiswa yang siap hadir di perkuliahan secara offline-nya. Ini adalah jadwalnya. Tadi yang contohnya, contoh kedua biar lebih jelas untuk mata kuliah teknologi mesin pertambangan. Ini jadwalnya di hari Senin pukul 7.30 sampai 9.10. Kelas luringnya atau mahasiswa bisa datang ke kampus di tanggal 25 Oktober 2021 dan di tanggal 22 November 2021. Di tanggal 25 Oktober ini di gedung F kelas 1.01 dan di tanggal 22 November ini di gedung F kelas 3.01. Nah, jadi seperti ini untuk jadwalnya. Mungkin jika ada yang ditanyakan, saya persilahkan. Jika ada yang ingin bertanya untuk agar lebih jelas, saya persilahkan. Bu, permisi saya mau nanya, Bu. Ya, silakan. Gini, ini kan ada beberapa, termasuk saya sih yang belum ngisi survei itu. Kira-kira bagi orang yang belum ngisi survei itu, kira-kira bisa nggak untuk ngikutin perkuliahan tatap muka offline itu, Bu? Terima kasih. Ini di kolom chat, saya sudah kirimkan Google Form lagi ya, mohon diisi sekarang juga, jadi biar nanti tidak lupa. Untuk nantinya akan saya rekap kembali berapa jumlah mahasiswa yang bersedia mengikuti perkuliahan luring seperti itu. Jadi silakan mulai diisi untuk Google Form yang ada di kolom chat. Lalu untuk mahasiswa yang seminar hasil PKN yang mengambil mata kuliah praktek kerja nyata atau PKN, itu kan ada seminar hasilnya. Di situ nanti akan saya berlakukan untuk seminar secara offline. Jadi kita ada kelas khusus yang diberikan untuk teknik mesin, itu bisa digunakan kapan saja. Nah, jadi itu akan saya gunakan untuk proses seminar hasil PKN, seminar proposal tugas akhir, dan bimbingan tugas akhir, serta bimbingan-bimbingan lainnya, misalnya bimbingan laporan praktikum, lalu bimbingan menggambar teknik, atau bimbingan mata kuliah lainnya. Jadi nanti mohon ditunggu untuk jadwalnya, nanti akan saya berikan jadwalnya. Nah, itu nanti silahkan untuk jika ada yang ingin bimbingan TA seperti itu ya, itu bisa datang secara offline ke kampus, dikarenakan kita ada slot ruang khusus yang diberikan untuk teknik mesin untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya seperti bimbingan tadi. Seperti itu. Jadi sekarang mohon diisi untuk Google Form-nya. Maaf, Bu, saya mau nanya lagi. Ya. Ini untuk Google Form-nya yang mata kuliah yang diikuti ini harus dipilih sesuai SKS itu ya? Iya, pilih mata kuliah apa yang ada di KRS ya. Iya. Apa yang mau diambil di situ. Oke. Kan itu bisa dicentang lebih dari satu. Nah, jadi silakan dipilih. Jadi namanya nih mata kuliah apa yang nanti mau diikuti. Silakan dipilih. Maaf Bu, mau tanya Bu. Ya. Itu tulisan keterangannya itu kan yang bersedia aja, itu maksudnya yang semuanya bersedia atau yang nggak bersedia Bu, yang harus ikut itu? Jadi di sini biar nanti saya enak rekapnya sekalian ya. Jadi yang mengisi ini yang bersedia ikut, karena kan ada di hasil survei sebelumnya itu ada mahasiswa juga yang tidak bersedia untuk offline atau tetap menginginkan untuk online seperti itu. Jadi yang mengisi ini yang bersedia ikut seperti itu.
Berarti yang tidak bersedia nggak usah ya, Bu? Nggak usah, nggak perlu ikut. Jadi nanti saya lihatnya hasilnya kan langsung, berarti siapapun yang mengisi survei ini berarti sudah saya anggap bahwa bersedia mengikuti perkuliahan secara luring dengan membawa persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan oleh UMKP tadi. Iya, makasih ya, Bu. Oke. Ngisi Bu, bertanya Bu. Ya, Kalau yang udah ngisi lagi Kak Bu? ya, diisi lagi karena kemarin kan data ke BAA, dan di BAA itu belum muncul untuk mata kuliahnya. Jadi masih bersedia atau tidak. Nah, kalau di sini saya akan munculkan sesuai mata kuliahnya. Jadi silahkan diisi kembali. Lalu saya jelaskan lagi sedikit untuk jadwal antigennya. Jadi tadi misalnya di kelas fisika dasar, nah di situ kan, bentar. Nah, di sini kan kelas fisika dasar misal ya, pertemuannya pada tanggal 27 Oktober. Nah, jadi mahasiswa silahkan melakukan tes antigen di tanggal 26 Oktober. Jadi sebelum tanggal 26 tidak usah tes antigen dulu, karena nanti itu tidak diakui karena dia sudah lewat harinya. Jadi yang diakui adalah H-1. Jadi yang di tanggal 27 Oktober ini, yang nanti akan luring di 27 Oktober, silahkan melakukan tes di tanggal 26 Oktober. Silahkan bisa ke kampus ataupun di klinik luar kampus, tidak apa-apa. Ya, sudah ada 9 jawaban. Saya tunggu yang lainnya. Silahkan izin jika Bu, ada yang ingin bertanya. izin aja Bu. Ya, Itu yang bersedia mengikuti untuk luring atau offline, cuman kan di situ ada ketentuannya wajib vaksin Bu ya, sedangkan saya ini masih banyak pertentangan Bu dengan orang tua tentang vaksinnya ini. Jadi kira-kira solusinya gimana Bu ya? Dan sampai sekarang saya belum vaksin juga. nanti bikin surat keterangan aja kalau memang masih belum bisa vaksin gitu ya, dan itu mengetahui orang tua dengan alasan apa ya? Tapi saya kira sih yang penting nanti ada surat dari orang tua gitu ya, bahwa memang disebutkan aja alasannya memang alasan keluarga atau seperti apa gitu. Lalu nanti dilampirkan, tetap yang utama sih antigen itu. Yang penting nanti dilampirkan keterangan rapid antigennya, tidak apa-apa. Oke Bu, siap. Terima kasih banyak Bu ya. Ya. Silakan, ada lagi? Ibu, kalau vaksinnya itu cuma sekali, nggak apa-apa nggak, Bu? Nggak apa-apa. Baru vaksin pertama. Nggak apa-apa. Oh ya, Bu, makasih. Oke. Bu, itu mata kuliahnya yang kimia dasar nggak ada memang Kak Bu? Belum saya masukkan ya? Oh iya. Sebentar. Sudah saya tambahkan, tapi tadi Dimas sudah ngisi ya? Yang kimia dasar tadi nggak ada soalnya Bu. Belum ngisi. Oke. Coba sudah saya masukkan lagi kimia dasarnya. Oke, silakan jika ada lagi yang ingin bertanya. Bu, maaf, saya mau nanya. Misalkan kan ada 2 mata kuliah tuh yang offline, metrologi Ya. industri sama kalkulus lanjut. Kalau Hmm. misalkan saya milih metrologi industrinya saya online, sedangkan kalkulus lanjutnya offline, kira-kira bisa begitu nggak Bu? Nggak apa-apa. Nah, jadinya makanya di sini saya masukkan mata kuliahnya. Jadi nanti tidak apa-apa misalnya cuma ikut yang satu. Jadi kan saya di sini hanya akan merekap, saya tidak melihat mahasiswanya gitu ya. Tapi saya merekap jumlah mahasiswa yang mendaftar di situ, di mata kuliah itu gitu. Jadi misalnya dengan 1 orang, tapi dia sebenarnya punya 3 mata kuliah nih, tapi dia cuma mau ikut yang offline itu 1 mata kuliah aja, itu nggak apa-apa. Tapi ya itu karena saya nanti akan melihatnya di jumlah mata kuliahnya, berapa sih mahasiswa di mata kuliah itu, seperti itu. Jadi ini percobaan, pertemuan tatap muka percobaan, jadi tidak diharuskan ya, jadi masih ada kelonggaran bagi yang tidak mau mengikuti. Tapi untuk semester depan itu insya Allah sudah wajib.
nanti wajib online dan offline. Jadi nanti bisa diinfokan ke temannya. Jadi untuk semester depan itu sudah wajib online dan offline, terkhusus untuk mahasiswa baru, dikarenakan beberapa alasan untuk dari mahasiswa baru itu, alasannya adalah waktu yang mepet sehingga tidak ada kesempatan untuk mencari kos, mencari tempat tinggal, dan lain-lainnya. Jadi nanti mulai dari sekarang sudah disiapkan ya, karena semester depan itu dimulai Februari, berarti Januari itu harus sudah siap di Samarinda. Jadi nanti mulai disiapkan untuk tempat tinggalnya, karena untuk semester depan sudah tidak ada pilihan. Jadi harus ada offline dan online. Mau nanya lagi Bu, ini Ya. untuk semester 3 yang offline-nya cuma 2 matkul aja ya? Ya, yang saya catat di situ, karena semester 3 itu kebanyakan dosennya dari luar ya, maksudnya dosennya tidak ada tidak tetap di Samarinda, sehingga jika kita lakukan secara offline pun nanti dosennya ditakutkan tidak masuk. Tapi kemungkinan untuk ujiannya itu nanti bisa dilaksanakan secara offline, karena kan kalau ujian bisa digantikan misalnya saya yang jaga ataupun Mbak Ayu, seperti itu. Bu, saya mau tanya, Bu. Ya. Itu pelajaran kalkulus kan ada 2 jenis, Bu. Kalkulus lanjut sama kalkulus biasa, Bu. Yang biasa kok enggak ada ya, Bu? Kalkulus yang biasa itu belum saya masukkan, dikarenakan ini dosennya belum memberikan konfirmasi apakah nanti bisa hadir gitu ya, bisa hadir jika perkuliahannya secara offline seperti itu. Tapi ini saya masukkan aja dulu. Jadi nanti kalau memang mahasiswanya ada yang menginginkan offline, akan saya informasikan ke dosen. Ya, Bu. Makasih, Bu. Assalamualaikum, Bu. Ya. Mungkin pertanyaan saya ini keluar dari pembahasan tentang mata kuliah yang Ibu ajukan ini kan. Dan kalau misalkan untuk kelas MKDU-nya bagaimana, Bu? Apakah sudah ada offline-nya, Bu? Kalau MKDU masih online semua. Karena kan MKDU itu kan kelas besar ya, besar sekali bahkan. Karena itu MKDU adalah satu universitas, jadi kemarin dari DAA itu untuk MKDU semua mata kuliah dasar umum atau mata kuliah MKDU itu dilaksanakan secara online. Baik, Bu, terima kasih. Oke. Ada lagi? Jadi silakan diisi ya, masih ada 19 jawaban, jadi mohon diisi sehingga nanti untuk rekapan saya itu ada jumlah mahasiswanya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Bu, izin tanya, Bu. Ya. Itu kan tadi itu kan ada pengumuman tentang masuk kuliah offline, Bu ya. Nah, itu kan bahwasannya hari ini untuk swab antigen, Bu. Nah, itu kan masuk sama teman saya tadi itu sudah swab, taunya masuknya untuk anak teknik mesin tanggal 20 berapa tadi ya, Bu ya. Tanggal segitu, Bu. Nah, itu gimana, Bu ya? Kalau sudah swab antigen apa diulangi aja nanti swab antigennya, Bu? Swab antigennya di mana ini hari ini? Di Kampus, MKT, Bu. Bu. Di kampus. 50.000. Iya, Bu, betul. Oh. Oke, berarti nanti coba saya tanyakan ke DAA ya, apakah bisa bisa diulangin, maksudnya bisa dikasih kelonggaran gitu ya untuk tanggal 22 atau tapi sepertinya sih tidak bisa. Ini semester berapa? Abdul Rashid semester berapa? Semester 1, Bu, untuk yang baru masuk ini, Bu. Oh, Maba berarti baru, Bu. ada menggambar teknik ya? Iya, Bu, betul. Oke. Jadi biar hasil tesnya itu tidak mubazir gitu ya, sayang juga. Jadi nanti mungkin yang sudah terlanjur tes hari ini itu besok bisa ke kampus. Besok akan saya buka untuk kelas menggambar teknik
offline ya kan aturan, tapi jadwalnya kan hari Selasa. Nah, tapi besok bisa ke kampus, nanti saya akan berikan, nanti akan ditemani Bang Nalen itu untuk belajar bagaimana cara menggambar sketsa part, misalnya baut dan segala macam seperti itu. Jadi daripada mubazir, sayang juga, jadi besok boleh ke kampus. Makasih Bu ya. Ya, nanti akan saya Maaf, berikan Bu. jadwalnya. Ya, Itu batas swabnya itu Bu berapa hari? maksudnya berapa hari? Suratnya itu Bu berapa hari batas waktunya? Ya tadi yang diterima adalah H-1. Nah, jadi tadi misalnya kelasnya itu tanggal 29 Oktober, berarti swab-nya di tanggal 28. Seperti itu. Dan dia ya bisanya dipakai cuma hari itu saja pas tanggal 29. Karena kan swab-nya itu kecuali nanti untuk minggu selanjutnya itu sepertinya kemarin itu dari pihak wakil rektor itu masih bisa memberikan keringanan, jadi mahasiswa tidak perlu swab lagi seperti itu. Nah, makanya tadi untuk si Abdul Rasid dan teman-teman yang sudah terlanjur swab hari ini, nanti akan saya tanyakan ke BAA ya, apakah nanti kan udah swab gitu, apakah nanti di minggu depan itu bisa tidak kalau tidak usah swab lagi seperti itu. Bu, saya ingin bertanya, Bu. Ya. Kalau tadi saya kan ngisi Google Form-nya, Bu. Terus saya salah milih kelas, Bu. Bisa ngulang gitu nggak, Bu? Pilihnya, Bu. Kelas apa yang dipilih? Saya catat aja karena di sini memang saya batasi hanya bisa sekali kasih jawaban ya, karena nanti kalau terdobel saya takutnya seperti ini, nanti ada yang mengisi lebih dari 2, akhirnya nanti hasilnya itu akan bias, ada errornya banyak. Mata kuliah apa yang salah diambil? Bisa saya catat aja. Bentar, Bu, bentar. Permisi Bu, ingin tanya lagi Bu. Ya. Ini kan di Google Chrome-nya ini kan tuh di sini ada mata kuliah untuk mengikuti secara offline Bu ya. Nah, di sini saya mau nanya Bu, kalau seandainya ini masih di kampung nih, belum bisa mengikuti offline, itu gimana Bu ya? Dan di sini juga saya mau nanya, kalau seandainya saya mau milih teknik gambar tapi untuk online tuh nulis tetap ngisi di promnya ini juga Bu, untuk online Bu. Enggak, jadi yang diisi yang mengisi form ini yang bersedia offline. Jadi misalnya tadi contohnya tadi misalnya Abdul Rasid punya 3 mata kuliah yang mau diikuti cuma 1 offline, ya 1 aja yang diisi. Misalnya kalkulus aja gitu, berarti kalkulus aja. Misalnya menggambar teknik aja. Berarti yang 2 jangan dicentang gitu. Karena saya di sini mau lihat kelas kalkulus nih berapa sih mahasiswa yang siap untuk offline seperti itu. Jadi jangan ada yang tidak bersedia offline tapi mengisi, akhirnya nanti kan rekapan saya akan error gitu ya, ternyata dia online tapi ngisi, ternyata di rekapannya nilainya 10, ternyata nanti sebenarnya yang bersedia itu hanya 5 seperti itu. Jadi yang mengisi ini yang offline, yang mau perkuliahan dilaksanakan secara tatap muka. Gitu Bu ya, makasih Bu. Oke. Berarti gini Bu, setiap mau masuk pertemuan itu harus antigen terus gitu kan Bu? Ya, yang ini tadi saya akan konfirmasi ulang kalau dari rapat terakhir itu tidak harus rapid antigen lagi. Jadi masih bisa dikasih kelonggaran, bisa menunjukkan vaksin saja kalau yang sudah vaksin, atau bisa menunjukkan surat orang tua, izin orang tua saja seperti itu. Nanti akan saya berikan informasi lebih lanjutnya apakah harus rapid antigen kembali atau tidak. Cuma dari hasil rapat terakhir itu diberikan kelonggaran rapid antigen hanya di awal saja seperti itu.
Ada lagi? Ya. Satu lagi Bu, ini untuk pertemuannya itu sekarang apa masih per minggu aja ikut offline gitu Bu? Atau cuma satu kali pertemuan offline saja, minggu depannya tidak begitu Kak Bu? Ya, jadi di sini kan masih percobaan ya. Jadi dalam satu mata kuliah itu hanya ada 2 kali pertemuan, hanya ada 2 kali pertemuan offline, ataupun jika nanti bisa lebih dari 2 kali itu saya akan buatkan jadwalnya lagi, nanti akan saya tanyakan ke dosennya apakah bersedia untuk lebih dari 2 kali, tapi minimal ini 2 atau 3 kali pertemuan. Baik Bu, terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Bu, izin bertanya Bu. Ya. Kalau yang online tuh nanti gimana ya Bu? Belajar mengajarnya Bu? Kan campur sama yang offline tuh. Nah, jadi kalau yang online nanti ya dosennya tetap akan memasukkan materi PowerPoint-nya di Open Learning. Cuma kemungkinan tidak ada video penjelasan karena penjelasannya sudah diberikan di kelas seperti itu, atau nanti jika dosennya mau kita akan merekam pada saat dosen menjelaskan di kelas, lalu nanti akan kita uploadkan di Open Learning seperti itu. Cuma yang di online tetap, yang di Open Learning nanti tetap akan ada materi yang diberikan oleh dosennya. Ya, terima kasih Bu. Oh iya Bu, jadi yang offline itu tetap harus buka Open Learning Bu ya? Itu kayaknya kalau kuisnya nanti akan tetap di Open Learning kalau mata kuliah saya ya. Cuma kalau dosen lainnya nanti saya belum tahu progresnya apakah dilihat dari absensinya digantikan. Seharusnya absensinya itu digantikan dengan absensi offline-nya. Yang di Open Learning itu akan digantikan dengan absensi offline-nya. Baik Bu. Oke. Bu, Ada itu lagi? yang offline besok itu Bu, itu yang khusus yang sudah swipe aja kan Bu? Iya, iya. Nanti besok itu ada kelas saya buka itu ya, bisa ke kampus itu khusus untuk yang tadi Abdul Rasid ya tadi ya yang udah terlanjur swipe hari ini, yang lainnya tidak usah. Itu jamnya berapa ya Bu? Soalnya saya juga tadi itu swipe Bu. Oh gitu. Mahasiswa baru juga. Iya, besok nanti akan saya segera setelah Zoom ini saya akan segera uploadkan jadwalnya di grup ya. Jadi insya Allah ya sekitar jam 10-an saya akan buatkan jadwal sekitar jam 10. Baik Bu, terima kasih. Bu itu saya salah pilih matkulnya Bu yang dinamika teknik Bu. Aturan pilih apa? Aturannya kayaknya 1 aja Bu. Oke, jadi dinamika teknik enggak ya gitu. Iya Bu. Oke. Makasih Ada Bu. lagi? Oke. Bu, izin tanya Bu. Ini kan ada mata pelajaran kami kan ada setika struktur Bu. Nah di sini kan adanya sih metode penelitian dan statik itu apa setika struktur Bu ya? Lain. Statika Lain, Bu, ya? struktur itu dosennya adalah dosen teknik sipil dan mohon maaf beliau tidak belum memberikan jawaban apakah nanti akan online atau akan offline gitu ya. Tapi kan nanti kalau misalnya kalian nanti mau gitu untuk offline dan dosen nanti bersedia kan masih di minggu yang sama itu insya Allah rapid antigennya masih berlaku seperti itu. Begitu Bu ya, makasih Bu. Oke, ya. Oh sudah Bu, izin nanya Bu, tadi ini kan tadi soalnya nanti ada surat keterangan untuk orang tua Bu ya. Nah itu kira-kira formatnya bisa saya ambil di mana Bu ya? Formatnya nanti akan saya kirimkan juga, atau mungkin nanti ada temennya yang kemarin sudah dapat format dari BAA ya, ada kan ya format izin orang tua dari akademik, bisa di-sharekan ke temennya, nanti juga akan saya sharekan di grup untuk format surat izinnya. Berarti yang saya bawa nanti hardfile aja Bu ya, nggak usah softfile ya? Ya, hardfile. Oke Bu, siap Bu. Oke. Ada lagi?
Ada lagi yang ditanyakan? Jika tidak ada, saya tutup ya. Jadi nanti bisa link bagi yang belum mengisi. Di sini ada 74 mahasiswa, tapi masih jawabannya masih 26. Jadi nanti mohon diisi ya. Ada yang mau bertanya? Bu, saya mau tanya, Bu. Ya, Berarti statistik struktur memang belum ada ya, Bu ya? belum ada. Belum ada. Ya, Bu. Makasih, Bu. Oke. Izin bertanya, Bu. Ya, Tadi kan yang di slide-nya itu, Bu, ada perizinan orang tua sama foto KTP. Orang tua itu wajib nggak, Bu, foto KTP-nya? wajib karena itu dari ini ya, dari apa namanya, dari BAA. Jadi UMKT yang minta wajib menyantumkan KTP orang tua. Oke, Bu, terima kasih. Oke. Mohon maaf Bu, mau tanya lagi Bu. Mm-mm. Kan besok itu kan untuk yang sudah swab antigen hari Minggu ini, itu kan disuruh datang untuk teknik gambar Bu ya. Nah itu kita ikuti persyaratannya Bu ya, bawa surat izin dari orang tua, KTP, surat antigen, sama surat vaksin Bu ya. Iya. Terima kasih Bu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi? Izin bertanya, Bu. Ya. Kemarin kan ada yang Google Form pertama ada yang nggak ngisi, Bu ya, atau ada yang milih online. Nah, sekarang ada yang mau ikut offline, itu gimana ya, Bu? Nggak apa-apa, diisi aja Google Form yang saya diisi aja? berikan ini. Ya. Oh iya, makasih ya, Bu. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Oh iya Bu, satu lagi Bu, kalau bisa. Ini Ya. kan kita kan sudah memilih offline nih Bu. Nah, kalau seandainya sesuatu saat kita tidak bisa ngikuti offline, kita mau ke online, apa bisa gitu Bu? Nggak apa-apa. Jadi ini tadi yang saya ulangin lagi, di sini kan masih percobaan tatap muka. Jadi belum diwajibkan ya. Jadi mahasiswa masih boleh memilih. Misal pun nanti di tengah-tengah, sekarang nih udah ngisi offline gitu ya, tapi nanti ternyata beberapa minggu ada kendala gitu untuk offline-nya, jadi tetap kembali ke online, itu tidak apa-apa karena di sini masih tidak ada catatan yang mewajibkan. Cuma untuk semester depan itu wajib offline dan wajib online. Gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Jadi saya minta untuk yang bersedia offline mohon untuk mengisi surveinya, Google Form yang saya berikan ya, nanti akan saya berikan kembali di grup untuk diisi. Jadi silakan wajib diisi. Mungkin kalau tidak ada yang bertanya lagi, saya tutup. Sudah tidak ada? Oke, jika sudah tidak ada, terima kasih atas kehadirannya. Tetap jaga kesehatan, dan yang akan nanti bersedia untuk perkuliahan tatap muka, tetap hati-hati sehingga nanti pada saat perkuliahan tatap muka bisa berjalan dengan lancar. Ditunggu untuk informasi selanjutnya, saya akan berikan di grup info untuk format surat izin orang tua dan jadwalnya ya. Jadi mohon ditunggu di grup info yang ada di WhatsApp. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Ya, ya, Bu. sama-sama.